is a lie. List of names you left. Melanjutkan kisah dari film Green Arrow episode 5. Kilas balik, kali ini setelah Oliver Queen telah pulih seutuhnya dari cedera, kini dia dilatih memanah oleh orang yang telah membantunya. Kita belum diberitahu siapa namanya dan siapa orang tersebut. Namun nanti ada adegan yang memberitahukan siapa orang tersebut. Lanjut. Oliver pun berjalan untuk mengambil buruannya. Sembari berjalan santuy, tiba-tiba sekelompok orang berbaju hitam menyergapnya dan menawannya kali ini. Berlanjut di masa sekarang, kini Oliver digiring ke kantor polisi untuk diambil datanya dan film pun dimulai. This is a mistake. Keesokan paginya, tepatnya di kantor polisi, Oliver sedang diinterogasi oleh sang detektif. Detektif pun menjelaskan maksud dan memberitahukan pembuktiannya. Namun Oliver menyangkal semua itu dikarenakan meragukan si detektif atas buktinya, rekaman CCTV. Dan Oliver pun meminta seorang pengacara dan dia pun meminta kepada orang tuanya untuk Laurel menjadi pengacaranya. I want Laurel. Ibunya pun meragukan semua itu dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa Laurel dan sang detektif adalah ayah dan anak. Namun ibunya akan tetap berusaha mengikuti kemauan anaknya itu. Please. Berpindah di kantor Laurel, ibu Oliver ke sana dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Namun Laurel menolak secara halus bahwa dia tidak enakan kepada ayahnya karena kita tahu bahwa ayahnya yang telah menangkap Oliver. Lalu ibunya pun berpamitan untuk pergi. Pengadilan pun dimulai. Di sana hadir seluruh keluarga dari Oliver, begitupun sang detektif. Hakim pun menanyakan siapa pengacara Oliver. Namun Oliver menyatakan bahwa dia ingin menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Setelah hakim membacakan segala tuntutan, tiba-tiba Laurel muncul dan meminta kepada hakim agar Oliver menjadi tahanan rumah dan akan terus dipantau melalui alat pelacak yang dipasangkan di kakinya. Seketika hakim pun setuju dan persidangan pun ditangguhkan. Berpindah di kediaman Oliver. Seorang polisi sedang memasang alat pelacak di kaki Oliver. Setelah selesai dipakaikan, Oliver pun merencanakan agar dia akan mengadakan pesta disko bongkar di rumahnya. Dan kita semua tahu bahwa itu semua adalah akal-akalan dari Oliver untuk menutupi aksinya nanti. Kini Laurel dan ayahnya berdebat dikarenakan ayahnya menuduh Oliver sebagai Green Arrow. Namun Laurel berkata lain, dia tidak percaya kalau Oliver adalah Green Arrow. Dan Laurel pun menjelaskan kepada ayahnya untuk tidak membenci Oliver dikarenakan Oliver tanpa sengaja membunuh adiknya di dalam tragedi kapal tenggelam. Berpindah di ruang kerja Oliver, kali ini si John datang dan ternyata si John kembali menjadi ajudannya dikarenakan ajudannya yang dulu mengundurkan diri karena tak sanggup menjaga Oliver yang selalu menghilang meninggalkannya. Dan di sini Oliver menjelaskan misi selanjutnya untuk si John, yaitu melacak keberadaan dari Tuan Leo Muller, seorang penjual senjata ilegal dari Jerman, karena si Tuan Muller ini diduga telah mencuri ratusan senjata bertipe M249 senjata otomatis. We do love our toys. Si John diarahkan ke markasnya Oliver. Dia pun masuk dan betapa terkejutnya si John melihat tempat tersebut disertai persenjataan Oliver yang modern. Sweet. Kini Laurel bersama Oliver berada di kantor polisi. Setibanya di sana, kepala polisi menjelaskan akan memberikan keringanan dikarenakan si detektif bertindak tanpa melaporkan kepadanya. Namun keringanan ini disangkut pautkan dengan tuduhan Oliver mengalami gangguan jiwa. Namun Oliver tidak menyetujui dan mengajukan untuk melakukan tes kebohongan menggunakan alat di depan hakim. Lalu mereka pun setuju. Kita pun flashback lagi di saat Oliver ditawan oleh sekelompok organisasi yang belum jelas siapa mereka. Di sini Oliver diinterogasi oleh Tuan Edward. Dia pun diperlihatkan foto seorang yang telah menolongnya. Namun Oliver menyangkal kalau mengenal orang tersebut. Namun Edward tahu bahwa Oliver sedang berbohong. Lalu Edward memanggil anggotanya dan dia pun pergi. Oke, lanjut di masa sekarang. Kini Oliver sedang dihujani pertanyaan oleh sang detektif untuk mengetahui apakah dia berbohong atau tidak melalui alat pendeteksi. Namun di sini si detektif membuat pertanyaan melenceng dari kasusnya, yaitu tentang kematian Sarah di saat sedang bersama dengan Oliver di kapal tersebut. Seketika Oliver baper dan meninggalkan tempat tersebut. Berpindah di kediaman Oliver yang kini sudah menjadi lautan manusia yang sedang party. Namun ini semua hanyalah modus untuk mengelabui si detektif sembari melaksanakan rencananya bersama si John.
Kini John dan Oliver sedang berdiskusi dikarenakan Tuan Mueller dalam beberapa jam ke depan akan melakukan transaksi. Namun tiba-tiba Oliver membujuk si John untuk beraksi dengan identitas Grand Arrow sembari menutupi tuduhan dari si detektif. Awalnya si John menolak, namun dengan membujukan maut si Oliver, akhirnya si John pun setuju untuk melakukan semua itu. I gotta stop at arms, dude. Laurel pun datang ke rumah Oliver, lalu mereka pun menuju kamar. Saya kira mereka akan melakukan adegan terlarang, namun ternyata itu hanyalah hayalan Mimin. Ternyata Laurel datang untuk meminta maaf atas tindakan yang ayahnya lakukan kepadanya. Laurel pun ingin melihat luka-luka yang diderita Oliver selama di pulau. Setelah dibukakan bajunya, Laurel pun kaget dikarenakan Oliver mampu bertahan dari luka-luka tersebut. Sembari kaget, tiba-tiba setelah adegan yang kita inginkan itu terjadi, Laurel pun langsung bergegas pergi. Lalu, tiba-tiba Oliver kembali mengingat kejadian di saat dia disiksa oleh organisasi tersebut. Di waktu yang sama, tepatnya di pelabuhan, di sana Tuan Mueller bersama kelompoknya sedang melakukan transaksi senjata dengan sekelompok anggota geng. Sembari menjelaskan spesifikasi dari senjata tersebut, tiba-tiba lampu padam dan si John pun beraksi. Si John berhasil menewaskan geng tersebut, namun kelompok Tuan Mueller berhasil kabur. Ayah tiri Oliver memanggil ibu Oliver untuk mendiskusikan sesuatu, yaitu ayah tiri Oliver menemukan bangkai kapal yang ditumpangi Oliver di saat kecelakaan, dan dia pun kecewa dikarenakan ibu Oliver menggelapkan uang sebanyak 2,5 juta dolar tanpa memberitahu ayah tiri Oliver. Seketika itu pun ayahnya pun kecewa. Oliver pun menerima laporan dari ajudannya itu. Tiba-tiba seorang bersenjata menyamar menjadi pelayan dan lalu menyerang Oliver. Setelah semua kejadian malam ini, mulai dari Grand Arrow alias si ajudan yang membatalkan transaksi dan aksi penyerangan Oliver di kamarnya, kini detektif mencabut tuntutannya dan melepaskan alat yang berada di kaki Oliver. Thank you. Keesokan paginya, Ibu Oliver mendatangi seorang pria yang belum saya tahu namanya. Ibu Oliver menyesali dikarenakan otak dari penyerangan semalam itu adalah ulah pria itu yang mengira bahwa Oliver adalah Grand Arrow. Ternyata dia takut jikalau nantinya Grand Arrow akan menjadikannya target berikutnya, dan di sini pun Mimin baru tahu ternyata Ibu Oliver adalah sekutu dari pria jahat tersebut. Di malam harinya, Oliver ke markas dan mempersiapkan peralatannya. Kini Oliver kembali beraksi untuk menggagalkan transaksi dari Tuan Mueller beserta melenyapkan mereka semua dari muka bumi ini. Asik. 28 crates, 4 guns in each crate. That's the deal. Leo Mueller, this city. Oke guys, gimana episode kali ini? Seru kan? Nantikan episode berikutnya hanya di R9 Storyline. Bye bye.